Halo Sobat Bincang UMKM, kali ini saya lagi berada di Cirebon mengunjungi salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, yaitu kerajinan Kulit, Pak. kulit ya. Iya. Di sini ada Kang Gunawan, nanti akan kita ngobrol santai ya dengan beliau, seperti apa sih beliau merintis dan mengembangkan usahanya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Kang, boleh diceritakan awal mulanya terinspirasi menggeluti kerajinan kulit ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau background saya sebenarnya sih dulu di furnitur, Pak. Saya lama di dunia ekspor furnitur dari 98 ya. Cuman tahun 2017 tuh udah menyatakan diri pensiun gitu, Pak. Pensiun dari furniture. Kenapa itu, Mas? Karena sudah high effort gitu, effort dan low profit kali ya. Jadi itu yang paling mendasari saya, akhirnya saya harus move on gitu, harus ganti pekerjaan lain lah, ganti bisnis lain gitu loh. Nah, di perjalanan tuh saya terakhir di Rotan tuh bikin tas rotan. Tas rotan. Terus kebetulan jahitnya itu di daerah Garut. Jadi saya bolak-balik Cirebon Garut gitu buat produksi di sana gitu, jahitnya ya. Jadi ada lembaran rotan itu dijahit sama kulit gitu. Nah, singkat cerita di daerah Garut tuh saya tertarik tuh dengan perkulitan gitu. Jadi kenapa tertarik? Pertama, kulit itu punya nilai ekonomi yang tinggi gitu. Jadi psychological price di tingkat konsumen itu bagus gitu. Orang tuh menganggap kulit tuh mahal gitu. Itu kan keuntungan tersendiri ya buat pelakunya. Terus yang kedua, di Garut itu di daerah Sukaregang namanya kan tuh pasar kulit ya. Saya menemukan ada di pojokan itu salah satu toko gitu. Dia khusus jualan kerajinan kulit tapi jahitan tangan. Handmade. Nah itu terus harganya bagus. Jadi pokoknya nggak boleh ditawar aja. Kalau Pak ini handmade gitu. Nah, di sana saya kepikiran tuh, Pak, ini kita yang rotan susahnya minta ampun aja dikerjain. Ini kulit udah punya nilai yang bagus. Ada cara handmade gitu yang kami memang selama ini kan bermain di sana ya, di rotanan handmade semua itu. Jadi ada ketertarikan khusus, akhirnya saya menggeluti itu. Saya pengen belajar gitu. Jadi kebetulan saya dekat dengan kedinasan di Kabupaten Cirebon, ya, khususnya Dinas Indah gitu. Kita ngadain pelatihan di sana, Pak. Pelatihan jahit tangan. Untuk kulit ya? Kulit. Itu tahun berapa, Mas? Sebelum corona pisan, jadi 2019 ya. Akhir 2019 gitu. Jadi pas kita bisa bikin kerajinan kulit, mau masuk dunia bisnisnya, corona. Itu sudah belajar membuat kerajinan kulit. Iya. Covid datang. Iya. Terus gimana nih? Nah ini salah satu kekonyolan saya gitu ya. Jadi saking saya pengen fokus di dunia kulit ini, Pak. Saya melepaskan semua bisnis yang sebelumnya gitu di dunia furniture itu. Karena bagaimanapun kalau bisnis mau bagus ya harus fokus gitu. Nggak bisa ini jalan-jalan, apalagi masih merintis ya. Jadi saya putuskan yang lama saya lepas, ganti yang baru. Begitu ganti, corona itu. Itu akhirnya saya merasakan perasaan yang sama gitu, yang sama dengan UMKM lain gitu. Nggak ada penjualan, modal habis gitu. Pokoknya ya sama gitu. Belur lah. Iya. itu nol semua gitu. Itu riset gitu, dipencet gitu. Nah, setelah itu gimana tuh? Nah, ya pada masa itu saya harus tetap bertahan hidup ya. Saya sempat jualan makanan kecilan gitu, yang 2.000-an, yang 5.000-an gitu. Yang penting hidup dulu gitu loh. Tapi berjalannya waktu memang karena ya saya juga menyenangi dunia kulit ini, akhirnya itu loh. Jadi selama 1 tahun pertama itu sambil kami tetap belajar secara skill gitu ya. Saya terus mengerjakan manual gitu kan. Kalau handmade kan manual ya Pak, satu-satu gitu. Jadi 1 tahun itu pelajaran berharga gitu. Bagaimana menjahit secara rapi, bagaimana pokoknya belajar terus gitu untuk memasuki dunia baru ini. Nah,
Di situ kami ketahuan tuh Pak. Jadi ada persoalan besar gitu. Kenapa dunia kulit jahitan tangan itu tidak berkembang di Indonesia? Bahkan di dunia juga nggak berkembang gitu. Karena terlalu handmade. Karena terlalu handmade gitu. Semua itu dari mulai pembuatan pola, membuat lubang. Kan kalau handmade kan harus jahitan tangan harus lubangnya disiapkan Pak. Jadi kalau bikin tas itu lubang antara lubang depan dan lubang belakang itu harus presisi, sama lubangnya nggak boleh lebih satu lubang pun gitu. Itu tantangan tersendiri tuh. Saya merasakan gitu. Jadi kalau ada bikin tas, misalkan bikin lubangnya 200 lubang gitu. Tiba-tiba di 100 ke 50 istri saya manggil, Pak ini apa? Udah buyar tuh. Jadi dihitung lagi 1, 2, 3 sampai ini ternyata lubang ke 150 gitu. Pak itu sebentar, bikin lubang sampai 200 itu bikin apa? Tas yang sebesar itu, yang di atas itu nanti sambil lihat ya. Bisa ratusan? Ratusan kan, coba aja dihitung. Itu bisa ratus tuh, bisa 200-an, segitu tuh 200-an. Ternyata 200 lubang loh teman-teman. Oh iya. Nah ini tantangan tersendiri di dunia handmade jahitan tangan. Pokoknya itu problem besar gitu. Jadi kalau jahitnya walaupun satu-satu itu nggak lama-lama banget. Nah apabila kalau dibuat industri, misalkan contoh ada order dompet gitu, dompet misalkan 100 gitu. Wah itu udah kayak nggak mungkin. Ya mungkin. Hari itu konsentrasi 1, 2 bisa. Begitu bikin udah 5 udah nggak konsen. Itu bisa lubangnya nggak presisi, nggak sama, udah kacau itu. Jadi sebenarnya dengan handmade itu banyak keterbatasan ya. Betul. Salah satunya adalah mengejar volume atau kuantitas. Iya betul. Tapi catatan pentingnya justru karena kesulitan ini nilai jualnya tinggi Pak. Jadi di sisi lain ada satu keuntungan yang baik, di sisi lain ada resiko yang harus diselesaikan. Nah, di sana saya kebetulan dapat rezeki gitu ya. Artinya waktu itu saya main ke rumah teman saya di Cirebon. Cirebon. Iya. Kebetulan teman saya ini bisa bikin mesin laser, Pak. Yang ada di belakang ini. Nah, saya nanya tuh, bisa nggak nih bikin material kulit dipotong oleh mesin laser, Pak? Jadi saya bawa ke sana. Saya bawa 1 lembar, saya bikin garis 1 gitu. Saya potong. Pret. Kepotong tuh, Pak. Wah, ini udah langsung otak saya. Nah, kebetulan kalau saya kan basisnya desainer, Pak. Jadi untuk menggambar pola dan sebagainya itu rasanya ya pekerjaan sehari-hari gitu, Pak. Itu udah langsung nemu, wah ini selesai masalahnya. Jadi waktu itu saya langsung coba, ada satu tas saya yang sudah biasa dibuat pakai manual, saya buat pakai komputer, gambar polanya, berikut lubang-lubangnya segala macam, full satu paket, satu set gitu ya, satu set. Saya kirim ke teman saya bawa kulitnya, saya potong, jadi itu polanya sesuai apa yang saya mimpikan, Pak. Dan saya jahit, jadi tasnya. Ini kan untuk beberapa step itu persingkat ya, dengan penggunaan teknologi itu ya. Betul, sangat. Pemotongan, desain, pemotongan. Iya. Tapi ketika melakukan penjahitan iya, tetap manual. Iya. Jadi saya tidak mau menghilangkan humanism di sini gitu, karena justru di sini nilai lebihnya si produk itu gitu. Jadi kalau proses sebelumnya itu bisa di skip gitu, nggak kudu manual semua gitu. Tapi kualitas oke. Oh, Bapak bisa lihat di belakang ini betapa rapihnya jahitan tangan gitu ya. Ini orang sering kalau saya pameran di mana nyaris gak ada yang percaya bahwa ini jahitan tangan gitu. Jahitan tangan, tapi memotongnya pakai laser. Pakai laser. Ya. Ternyata emang rapi sih. Iya. Silakan di zoom gitu, si jahitannya ini memang betul-betul bikin 100 produk lubangnya sama gitu. Oke. Dengan memotong step-step itu lebih cepat ya? Rasanya 70% waktunya selesai. Di situ. Jadi asumsinya kalau 1 hari bisa bikin 3 maksimal, dengan memotong step itu bisa jadi? Saya bikin ginian sehari 100 jadi. 100? Ini 100 beres. Ternyata lumayan ya? Oh banget, itu jauh sekali. Ya akhirnya
gaya industri saya yang selama ini di furnitur yang memang biasa mass product gitu, nah, saya bisa terapkan di dunia kulit ini gitu. Oke. Mas, ketika terinspirasi menggeluti med ini, sebelumnya kan furniture. Iya. Furniture emang nggak menguntungkan. Begini, proses untuk menjadikan satu kursi itu panjang, Pak. Saya sedikit ini ya. Sebentar, itu tahun berapa ya furniture? Saya dari 98 sampai 2018-an lah. 98, 2018? 20 tahunan lah. 20 tahunan? Nggak lama. Banting setir. 20 tahun yang selama ini menafkahi saya ini. Nah itu justru pertanyaan saya, kok kenapa ya udah 20 tahun nih tiba-tiba banting setir gitu? Gimana? Sebetulnya hal yang nggak aneh juga, Pak. Nggak aneh ya? Kayak contoh gini, misalkan nih, orang expert bikin handphone Nokia gitu. Terus Nokianya udah nggak ada, terus kita mau nggak ganti setir kan nggak mungkin juga kan? Ya harus ganti Nokianya ditinggalin gitu. Harus ganti yang lain yang sekarang lebih menjanjikan lagi gitu. Oke, kan biasanya gini, saya punya bisnis satu nih, saya pengen bisnis B, ya tetap jalan gitu. Iya, nah ini sebetulnya saya nggak tinggalkan begitu aja, Pak. Belakangan juga saya masih karena gini, 20 tahun ya bukan hal yang mudah untuk ditinggalkan gitu. Artinya itu sudah menjadi darah daging saya, Pak. Nah, orang juga mengenal saya di Indonesia ini ya Gunawan itu ya Rotan gitu. Sampai tesis saya pun tentang rotan gitu, tesis saya tentang rotan. Nah, per hari ini saya masih berpikiran bahwa rotan itu masih bagus karena kan pasarnya internasional gitu. Jadi saya masih mengembangkan dunia itu tapi dengan gaya berbeda gitu. Sekarang saya lagi sama teman-teman di industri bikin basket gitu. Karena basket tuh lebih worth it gitu. Sampai ke depan juga saya masih feelingnya masih bagus. Itu dikombinasi dengan kulit. Dan saya masih pegang kulitnya aja gitu. Jadi yang repot di rotannya mangga temen, saya yang santainya kulitnya gitu loh, Pak. Ya. Ada beberapa karya yang sudah saya buat di kulit ini itu. Tapi belum banyak ya, masih sedikit. Belum Pak. Ini juga karena kan ya kami kebetulan memang kita sih desain maker ya. Ini nanti saya boleh dikasih share ya. Siap. Ini kan oke. Iya, jadi handle-nya dari kulit itu. Ini besok mau saya ikutkan pameran di IFINA itu, pameran internasional itu. Ini masih tergolong baru nih, Pak, belum. Jadi memang kami kasih ide-ide ke teman-teman di industri di Cirebon ini gitu. Karena saya memang lagi di kulit ya, saya masukkan unsur kulit ke dalam rotan gitu. Oke, kembali ke usahanya Mas Gen. Berarti untuk kerajinan kulit, tadi kan disampaikan bahwa di kerajinan rotan itu kan udah 20 tahun. Sebenarnya bukan karena pasarnya sudah jenuh ya? Bukan? Atau sudah jenuh? Jenuh, Pak. Jenuh? Jadi ini nih banyak sekali saya menganalisa gitu ya. Nomor satu, harga yang sudah tidak semenarik dulu gitu. Jadi dulu tuh Pak, identik di dunia rotan itu harganya murah. Makanya orang luar pada beli. Harga rotan dan harga kayu gitu, kalau misalnya sama-sama kursi gitu ya, kursi rotan itu lebih murah dari kursi kayu. Jadi kalau ngomongin sepeda sama motor gitu, ya orang udah sepakat bahwa sepeda lebih murah dari motor gitu. Nah, belakangan material lebih mahal, ongkos kerja lebih mahal, harga rotan itu sudah melebihi harga kayu. Nah itu kenapa? Ya itu harganya mahal, Pak. Jadi gini. Yang mahalnya itu kenapa gitu? Apakah karena tidak ada yang menanam? Bukan. Ini memang karena perjalanan ini ya. Contoh. Dulu saya kalau bikin kursi makan itu, kursi makan rotan ya, biaya untuk satu bikin rangka itu 45.000, Pak. Untuk udah jadi nih, udah ongkos kerja, beli bahannya per kilonya waktu itu cuman 3-4 ribu gitu per kilo. Nah, bikin kayu yang mirip-mirip dengan rotan itu harga rangka kayunya 65.000. Nah sekarang harga rotan itu per kilonya udah 20.000. Satu kursi itu udah 5 kilo, Pak. Jadi kalau 5 kali 20 itu udah 100.000 tuh baru beli
materialnya aja, batangan rotannya. Sementara harga kursi kayu masih 65 sampai hari ini. Jadi bayangkan udah naik kan. Nah, sekarang gimana caranya si pembeli ini masuk di akal mereka kalau dia beli sepeda itu lebih mahal dari harga motor, Pak. Loh kok ini sepeda kenapa harganya lebih dari motor? Ya saya mending beli motor dong. Kan begitu Pak logikanya. Saya sempat mengalami pertarungan itu gitu. Harga mulai naik-naik. Sama tuh harga rotan sama kayu. Buyer tuh udah kayak pusing. Gunawan nih gimana caranya kamu, kan ini rotan. Rotan bukan kursi ya? Bukan kayu gitu loh. Bukan kayu gitu. Mas ini kursi rotan bukan kursi kayu gitu. Ya kenyataannya begitu Pak. Ongkos tambah mahal. Nah sekarang udah melebihi. Yang membuat mahal tuh apa sih? Bahan baku termasuk transportasi. Kan transportasi udah berbeda sekali pada sekarang itu. Kan dia di Kalimantan. Oh iya. I see. Ada di Cirebon kan butuh transportasi yang udah membengkaknya berkali-kali lipat gitu. Di sana juga ongkos ambilnya mahal. Semua jadi mahal semua gitu, kayak gitu-gitu. Kalau kayu kan ibaratnya di lokal juga ada. Iya. Garapnya lebih mudah daripada rotan. Ini rotan lebih spesifik Pak, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nggak ada mesin yang bisa bantu. Kayu banyak sekali mesin. Rotan nggak ada mesin pembantu. Semua dibikin handmade. Jadi akhirnya ini menjadi satu barang yang eksklusif, yang mahal gitu. Dan itu tidak diterima oleh konsumen bahwa material rotan itu lebih mahal dari kayu. Nah, belakangan orang-orang yang masih mencintai rotan di luar negeri masih perlu, tapi mau berapa persen? Sedikit sekali. Jadi akhirnya jumlah pembelian rotan dari Cirebon ini jauh menurun sekali. Mungkin sekarang tinggal 20 atau 30%-nya dari jam. Banget. Saya tahu persis kok maksudnya pergerakan. 20 tahun di sana gitu maksudnya. Asam garamnya udah matang gitu udah.